Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-11. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton dari episode 1 hingga ke-10, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Link video udah kutaruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai. And welcome to Bang Ul Review. Episode 11 ini diceritakan Wave telah diskor selama seminggu karena tindakannya kemarin. Lalu Pak Support masuk dan menyampaikan pesan kepada mereka semua. Pak Support memberikan tugas untuk menulis laporan yang berjudul Misiku sebagai siswa berbakat. Dan ia meminta semua siswa harus menulis hanya dalam satu lembar kertas kosong yang ia berikan. Lalu di sana, Mon bertanya kepada Pak Support, apakah kekuatannya bisa dihilangkan? Pertanyaan Mon membuat yang lainnya merasa keheranan. Pak Support lalu menjawab, tentu saja bisa. Singkat cerita, Bu Lada di sana memberikan surat laporan pelanggaran yang diminta oleh Pak Support kepada Pak Pom. Ternyata peristiwa kegilaan yang dilakukan oleh siswa biasa kemarin, Bu Lada lah yang bertanggung jawab. Ia pun dianggap telah gagal mendidik siswa biasa. Lalu kita diperlihatkan surat pengunduran diri milik Bu Lada. Terlihat wajah Bu Lada sedikit agak bersedih karena peristiwa ini. Di sisi lain, Kon menulis kalau ia ingin kembali menjadi orang biasa. Bisa disimpulkan kalau Kon juga tak menginginkan kekuatannya, sama seperti Mon. Dan ternyata benar, Mon dan Kon sama-sama tak ingin memiliki kekuatan itu dan ingin menghapus kekuatan yang dimiliki mereka. Pak Pom sangat menyayangkan akan hal itu, tetapi keputusan mereka sudah bulat untuk membuang kekuatan mereka. Lalu tibalah mereka berdua di ruangan Pak Support. Di sana Pak Support memberikan suntikan ke mereka, yang nantinya zat kimia itu akan mengontrol otak mereka supaya kekuatan mereka tidak keluar lagi. Pak Support juga tidak melarang akan keputusan yang telah mereka buat. Di sini kita diperlihatkan Pak Support memegang bahu Kon dan mengatakan, setelah ini kalian akan kembali normal. Semoga kalian berbahagia. Zat kimia itu pun disuntikan ke mereka. Saat di luar, ternyata Peng sedang mengintip. Tak lama kemudian, Pak Pom menjelaskan laporan anak-anak berbakat. Sebagian dari mereka senang akan kekuatan yang dimilikinya. Ada juga yang sangat memanfaatkan bakat di dalam dirinya. Intinya, sebagian anak berbakat ada yang menyukai dan ada juga yang tidak menyukai kekuatan mereka. Di sini terlihat Mon telah menjadi siswa biasa. Dan ia pun telah bisa berbaur dengan anak-anak klub bela diri tanpa ada kekuatan. Begitu juga dengan Kon yang sudah bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi di sana, Peng dan Wave tidak mengisi apapun. Dan Pak Support menganggap Pak Pom telah gagal mendidik anak-anak berbakat. Lalu terlihat Peng dan Wave di atas gedung. Dan Wave akhirnya setuju mengikuti Peng. Mereka berdua berencana akan menjatuhkan Pak Support dari jabatannya dan ingin memperbaiki sistem yang salah di sekolah ini. Dan dari sinilah pertarungan antara anak-anak berbakat dengan Pak Support dimulai. Di sini, Wave dan Peng telah terlihat akrab satu sama lain. Peng juga terlihat seperti sedang merekam video miliknya. Mereka juga terlihat sedang merencanakan sesuatu hal. Peng merasa ada hal yang aneh terjadi pada orang-orang yang berhubungan dengan siswa berbakat. Yang pertama ada Fog, yang saat itu dihilangkan oleh Om. Dan di saat Fog telah kembali, Fog seperti tak ingat apa-apa tentang kejadian yang ia alami. Yang kedua ada Nick, temannya Peng, yang juga terlihat seperti tak ingat apa-apa. Dan terakhir ada Namtan. Di saat Namtan menyelidiki kasus Canon dulu, setelah itu Peng menanyakan apa yang terjadi dengannya. Tetapi Namtan mengatakan kalau ia tidak melihat apa-apa dan tak ingat apapun.
Mereka semua seakan-akan telah lupa tentang peristiwa yang terjadi terhadap mereka. Lalu Wave dan Peng mencurigai kalau ada seseorang yang telah menghapus ingatan mereka. Singkat cerita, Peng menemui Namtan dan mencoba menggunakan kekuatannya agar Namtan bisa kembali mengingat semua hal tentang Canon yang dulu sempat Namtan selidiki. Namtan sedikit demi sedikit telah mengingat dan mengatakan potensi Canon adalah kalkulasi dengan akurasi yang sangat tinggi. Di sana, Peng terus memaksa Namtan untuk menceritakan semuanya, tetapi Namtan tak bisa. Ia berteriak kesakitan karena kekuatannya dapat membuat tensi darahnya naik meningkat. Namun Peng terus memaksa Namtan untuk mengingat. Akhirnya Namtan dapat melihat sekilas kalau Canon pernah menyimpan sebuah berkas di gudang sekolah, tetapi ia tidak tahu isinya apa. Namtan yang berteriak kesakitan akhirnya membuat Peng melepaskan tangannya dan memeluk Namtan. Di sana, Om tiba-tiba masuk. Lalu mereka berdebat karena Om menganggap Peng telah berubah dan Peng juga tidak menceritakan ke mereka tentang apa yang sedang ia rencanakan dengan Wave. Setelah itu, Peng langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Wave berada di ruangan Bu Lada dan sedang mencari dokumen-dokumen penting di ruangan itu. Tetapi di sana Bu Lada tiba-tiba datang dan Wave langsung bersembunyi. Lalu Bu Lada melihat ada buku arsip dokumen di atas mejanya dan ia pun mencurigai ada seseorang yang datang ke ruangannya. Tak lama kemudian, Wave telah berhasil lolos dari ruangan Bu Lada. Di sana tiba-tiba ada seseorang yang mengirim foto tentang suatu peristiwa di sekolahnya dulu kepada Wave. Seperti orang-orang yang sedang melakukan eksperimen gitulah di sekolah mereka. Dan orang itu meminta Wave untuk menemuinya nanti di ruangan konferensi nanti tengah malam. Lalu tibalah mereka berdua di ruangan konferensi dan Wave mencurigai kalau Bu Lada lah orang yang dapat menghapus ingatan seseorang. Soalnya ia melihat kalau Bu Lada orang yang bertanggung jawab atas semua pelanggaran di sekolah. Akhirnya mereka sangat berhati-hati dengan Bu Lada sekarang. Di saat ingin bersembunyi, perut Wave terluka. Ia tak sengaja menyenggol paku yang ada di kursi. Ia pun lantas pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian Bu Lada masuk ke ruangan itu dan meletakkan sebuah dokumen arsip sekolah. Peng yang melihatnya lalu mengejar Bu Lada. Bu Lada mengatakan kalau dokumen itu adalah jawaban yang ia cari selama ini. Ternyata sebelumnya Bu Lada telah tahu kalau Wave ke ruangannya dan ia menguping pembicaraan Wave dengan Peng di telepon. Tetapi Bu Lada pura-pura tidak tahu dan membiarkan Wave pergi dari ruangannya. Kembali lagi ke mereka. Di sana mereka berbicara yang pada intinya Bu Lada sengaja memberikan dokumen itu kepada Peng karena ia menganggap dirinya sudah tidak lagi menjadi guru di sana. Ia juga tidak memiliki kekuatan apapun. Bu Lada mengatakan ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Peng, tetapi satu hal yang perlu Peng ingat, kalau Peng tak mungkin bisa menjatuhkan sistem di sekolah ini. Ia mengatakan berhentilah sebelum terlambat. Singkat cerita, Peng memberitahukan tentang arsip dokumen yang dapat menjatuhkan Pak Supot. Setibanya Peng di kamar, ia terkejut karena Pak Pom telah berada di sana. Akhirnya sebuah fakta terungkap kalau orang yang bisa menghapus ingatan itu adalah Pak Pom. Pak Pom meminta Peng menyerahkan arsip dokumen yang dipegang Peng. Di saat Peng ingin menyerahkannya, seketika Peng tersadar dan disadarkan oleh Wave dan ia melihat kertas-kertas rencana mereka telah hilang di meja kamarnya. Peng terlihat masih seperti kebingungan dan ia tak mengingat sama sekali tentang apa yang telah terjadi barusan dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang masih stay terus di channel ini dan masih menonton video-video yang aku upload. Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini.
Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.